Pak Dedi itu senakal apa sih waktu remaja? Nah, karena di gerbang semua ditutup, kita moncor lewat jendela kelas. Oh, Bapak sih menemukan sosok cewek gitu ya. Nembaknya langsung Bapak tuh. Wih. Oh. Oke, kembali lagi bersama saya di konten dialog di channel Serumpun Remaja. Kali ini kita bersama Bapak Dedi. Pak, gimana? Sehat? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah nih, setelah sekian lama bertemu lagi, terus bisa ngobrol lagi. Beliau itu adalah apa ya? Guru di sekolah saya dulu gitu. Kita tuh mau ngobrol-ngobrol tentang remajanya Pak Dedi itu kayak gimana sih gitu. Ya Pak, mungkin kan sekarang Pak di kala pandemi kayak gini kan tongkrongan-tongkrongan mulai berkurang atau makin bertambah ya kira-kira Pak? Kalau menurut Bapak sih tongkrongan-tongkrongan mah udah ada pergeseran gitu ya. Pindah ke grup WA. Tongkrongannya gitu. Tongkrongannya udah lagi nggak di pinggir jalan gitu kan. Udah nggak lagi nggak di, kalau Bapak kan kalau nongkrong dulu sama teman-teman SMA ya. Di Cimahi itu kan ada namanya Pasar Antri Cimahi itu. Ada tukang gorengan kecil-kecil sih sebenarnya gitu. Dijualnya semaunya aja orang ngambil gitu, tahu nanti bayarnya jujur-jujuran aja lah gitu. Oh, kita juga gitu kan. Gitu. Nah, tapi eta panu bahayana mah ulah darmaji. Kayaknya sih enggak gitu. Kalau di situ nongkrong dulu waktu SMA gitu ya. Di Pasar Antri Cimahi gitu sampai malam, jam 2 malam baru pulang gitu. Kalau anak sekarang susah mending gitu ya, nemuin yang kayak gitu. Sih sekarang mah mungkin ada aja Pak, tapi sedikit. Anak-anak sekarang mah lebih sukanya hunting, apa sih, San Moricek ya. Bapak tahu tuh San Moricek. Jadi San Moricek teh Pak, ada San Moricek, berarti lagi motor-motoran kemana gitu. Apa ya disebutnya teh? Sunday morning ride. Gitu, touring gitu kan. Touring lah. Ya kumpul-kumpulnya dulu nggak karena apa ya, sekarang mungkin komunitas motor gitu ya. Iya. Dulu juga sama pada bawa motor gitu kan. Cuman nggak kepikiran ini kelompok apa istilahnya geng motor. Iya. Enggak, itu mah sebagai sarana aja bisa sampai ke lokasi itu, bisa kumpul bareng gitu. Motornya mah udah dilupain aja gitu kan. Iya. Kalau sekarang kayaknya motornya yang dimunculkan gitu ya, dijajari di depan pakai spanduk gitu. Kalau misalnya Pak Ji lihat juga dicilin gitu Pak. Iya. Motor apa sih, Astrea RX King-nya yang diliatin tuh. Iya, RX King semua kan. Oh iya benar Astrea masing-masing. semua gitu kan. Berarti identitas motornya yang dikedepankan gitu kan. Kalau dulu mah motor mah hanya sarana aja untuk sampai ke lokasi. Setelah kumpul ya udah motornya dilupain aja gitu kan. Ngeriung gitu. Oh, dulu mah gitu. Tapi Pak, kisah kan dulu kan mungkin apa sih main-main sama teman-teman. Ada nggak sih Pak kisah yang paling seru gitu? Misalnya muncak atau apa gitu? Ya kalau Bapak kan kebetulan sama teman-teman di kelas itu emang seneng muncak gitu ya. Bapak suka muncak gitu, sama teman-teman di kelas tuh. Jadi kalau dulu itu kalau di Bapak di Seman 1 Cimahi ya. Iya. Jaraknya itu dekat ke Cisarua, Sukawana. Jadi kalau malam minggu sama teman-teman di kelas tuh suka camping lah Sabtu Minggu gitu. Nah geser-geser dikit, inginnya agak-agak tinggi gitu, main ke Burangrang. Gunung Burangrang, kalau di Gunung Burangrang suka camping gitu ya, di puncak. Tapi kalau ingin hiking aja gitu, orang lain kan kalau mau ke Tangkuban Perahu itu suka lewat Cikole gitu ya, lewat Lembang, Cikole, lewat depan istilahnya. Kalau Bapak sama teman-teman sukanya lewat belakang. Oh iya. Gratisan gitu kan. Tapi yang gratisan itu justru orang nggak apa ya,
nggak menikmati suasana yang Bapak rasakan. Karena lewat hutan gitu ya, suasananya betul-betul asri. Nanti ujung-ujungnya baru sampai ke puncak ketemu orang rame gitu. Iya sih. Lusuh-lusuhan gitu lah. Tapi seneng situasinya gitu. Terus sama teman-teman juga pernah ke Gunung Gede Pangrango itu juga pernah gitu ya. Berarti Bapak mah anak gunung ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Soalnya sering ke Soalnya gunung. kalau dibandingin sama yang lain kan lebih pengalaman Oh, gitu ya. iya. Hanya waktu di SMA memang Bapak paling jauh ke Gunung Gede Pangrango. Itu pun nggak jadi. Oh, Sampai di lokasi ada kejadian-kejadian mistis. tertentu, ya, rada-rada mistis Ya, rada gitu ya. mistis. Ya udah pulang lagi aja gitu. Dulu Pak kumpul-kumpulnya banyakan atau kan ada orang tuh yang berlima aja gitu. Ada yang bener-bener banyakan. Bapak satu kelas solid ya. Wih, keren. Satu kelas solid itu dulu, bahkan sampai sekarang itu teman-teman SMA itu komunikasinya masih baik gitu. Wih. Nah itu Pak, komunikasi dari SMA berarti kan udah lama ya sampai sekarang. Iya. Itu kan nanti Pak Ji pun bakal ngalamin itu sama teman-teman nih, teman-teman yang lagi SMA, yang lagi nonton bakal ngalamin fase dimana kita teh benar-benar berpisah gitu sama teman-teman SMA teh. Nah komunikasinya biar baik gimana sih Pak sampai sekarang? Apalagi sekarang kan di zaman ya semuanya serba ya teknologi lah gitu ya, online kayak gini kan itu lebih mudah gitu ya. Buat Bapak rasa kangennya itu memang muncul gitu, selalu muncul ingin ngobrol sama temen gitu ya, walaupun hanya sekedar tahu kabarnya baik gitu, setelah itu lepas lagi. Tapi selalu aja gitu ya ingin say hello lah dengan teman-teman yang sekarang udah di mana tempatnya gitu. Karena Bapak membiasakan sih dari waktu SMA itu ya, sama teman-teman itu kenalnya itu bukan cuma kenal teman-temannya gitu, teman-teman kita satu kelas gitu. Oh iya. Bapak juga kenal sama orang tuanya kenal sama adik-adiknya gitu. Ada yang dan itu tetap terbina sampai sekarang. Malah itu kawan-kawan Bapak itu ketika orang tua Bapak sakit misalnya gitu ya, Bapak lagi ada di daerah mana, itu mereka datang sendiri ke rumah bawain obat gitu. Nah perhatiannya sampai kayak gitu gitu. Bener. Jadi ya memang deket aja gitu sama teman-teman gitu. Sampai sekarang. Terutama yang laki-laki ya, kalau yang perempuan kan ya memang mereka dibatasi oleh ya suami kan gitu ya. Kita juga harus jaga jarak juga kan, jangan sampai dianggap yang macam-macam gitu. Kalau yang laki-laki mah insya Allah aman-aman aja gitu. Tapi bakal seru sih Pak kalau misalnya di Fajri sekarang dulu sama Kang Faujan yang kayak teman-teman yang sekarang gitu suka ngobrol. Kayaknya seru ya kalau misalnya kita punya anak tapi kita masih tetap bisa ngobrol kayak gini. Berarti Bapak ada di posisi itu nggak sekarang? Ada di posisi itu. Jadi Bapak sama teman-teman itu justru sekarang sering ngobrol gitu ya. Kalau kita ngariung nih, lamun keur ngariung kieu teh, bawa anak-anaknya gitu, dikenalin gitu. Itu Pak yang kita pikirin. Jadi tadi sumputkeun gitu si anak itu gitu. Jadi kan kalau kita bawa anak nih, seolah-olah suka ada yang nyindir kan. Wah dititipin istrinya biar nggak kemana-mana gitu kan, biar nggak macam-macam gitu. Justru kita dengan bawa anak itu supaya anak kita saling mengenal gitu. Iya. Yang grup-grupan ini bukan cuman orang tuanya tapi anak-anaknya juga, karena anak-anaknya kan rata-rata sepantaran kan seumuran gitu. Iya. Nah sampai sekarang kan SMP ada yang udah SMA juga si anak-anaknya kenal juga gitu. Itu sih Pak yang Pak Ji pikirin kalau misalnya sama anak-anak kan suka ngobrol. Jigana budak si Iba bakal kieu nya engke. Wah pasti bakal kieu da. Wah si ieu. Suka gitu. Justru Bapak mah seneng kalau bisa bawa keluarga gitu ya. Iya. Ketemu teman-teman ngariung gitu. Kebanggaan tersendiri gitu. Jadi bukan malu gitu ya. Kadang-kadang kan orang suka malu ya kalau diikutin sama istrinya gitu ya. Iya. Diikutin anaknya gitu. Bapak mah justru seneng gitu, bangga gitu, datang nentengin istri gitu. Bawa anak gitu. Ya mungkin orang lain beda ya pandangannya. Cuman prinsip Bapak
ketika Bapak apa namanya berkunjung ke rumah teman atau siapapun itu gitu ya, yang dikenal jangan cuma Bapak aja, keluarga Bapak juga dikenal gitu. Apalagi kalau kita yang laki-lakinya ya, para istrinya bisa ngumpul bareng Rio, itu juga menjadi kesejukan tersendiri ya. Orang ngobrol bisa anteng, istri ngobrol anteng gitu kan. Iya kan, coba kalau nggak dibawa misalnya istri gitu kan, dan nggak saling kenal gitu. Kita lagi enak-enak ngobrol, WA terus, gitu ya, ditanya di mana gitu kan, kapan pulangnya gitu. Tapi kalau istri bisa dibawa, udah mereka dia sibuk sama teman-teman barunya gitu kan, kita sibuk sama teman-teman kita kan. Asli. Gitu. Tapi Pak, kan tadi ngomongin balik lagi ke masa remaja Bapak nih ya. Pak Dedi itu senakal apa sih waktu remaja? Remaja itu bisa di SMA atau lagi kuliah lah, bebas. Apa ya? Bapak kan dulu waktu di SMA itu dulu di IPS 1. Ini anak-anak IPS. Ya, IPS katanya identik ya, itulah gitu ya, dalam tanda kutip. Tapi memang rasa kekeluargaan yang dirasakan Bapak memang sangat tinggi itu di IPS gitu. Cerita paling apa namanya paling Seru. paling seru gitu waktu SMA yang Bapak ingat dulu itu kalau ada Persib main tuh. Kalau ada Persib main dulu masih di Siliwangi atau Siliwangi. Waktu di Siliwangi kalau Persib main itu teman-teman di kelas itu yang laki-laki udah nggak ada yang sekolah gitu, kabur gitu. Kalau sekarang enggak ya, paling 1-2 orang satu kelas habis gitu kan. Nah waktu itu mungkin guru udah pada tahu lah ini Persib mau main, gerbang ditutup segala macam ditutup, jadi nggak bisa mikir gitu kan. Itu dulu waktu mau pertandingan tuh kalau nggak salah Persebaya lawan Persib itu zamannya Bandung Raya lawan Persebaya itu zaman Peri Sandria. Wah, saya tidak tahu. Ada kan pemain bintang AC Milan namanya Joshua gitu kan. Nah, adiknya main di Bandung Raya kalau nggak salah itu Stephen Weah gitu. Wow, top skor juga. Nah, karena di gerbang semua ditutup, kita moncor lewat jendela kelas. Jendela kelasnya deket ke jalan atau gimana? Seberang kelasnya itu udah jalan langsung gitu kan. Nah itu tralisnya dibuka gitu kan di supaya lebih melengkung gitunya. Masuk tuh satu-satu gitu. Lolos. Cuman yang terakhir, aduh maaf nih, Kang Asep saya dibicarakan karena Kang Asep sekarang udah meninggal, mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya. Cuman dulu Kang Asep itu badannya paling besar, nggak gemuk, cuman besar gitu kan. Fajri mah gemuk segini. Karena tinggi. Tinggi. Pas dia mau keluar yaitu nyangkut di antara pinggang sama iga. Keluar nggak bisa, mundur nggak bisa gitu kan. Nyelap. Ya akhirnya ketahuan lah sama guru gitu kan, semua dihukum gitu. Ya, itulah waktu di zaman SMA. Jadi kalau Persib main itu semua hilang gitu. Di kelas Bapak itu pada nonton Persib gitu ya. Tapi memang ada dulu di angkatan Jipaji juga ada, cuman nggak semua gitu. Fanatik. Berarti angkatan Bapak fanatik karena banget. Mungkin kalau di sini jauh nggak tahu ya. Kalau di Cimahi kan dulu kan jalan nggak seramai sekarang gitu kan, sekitar 20 menit sampai gitu. Harga tiketnya juga murah gitu kan. Ya serunya kayak gitu. Kalau zaman kuliah ya Bapak kuliah tingkat pertama kacau lah gitu. Kacaunya nggak tahu memang karena pergaulannya atau gimana. Cuman teman-teman Bapak itu satu angkatan itu walaupun lintas program gitu ya, nggak satu kelas. Senangnya emang ini apa dulu tuh main kartu, apa gitu main gaple. Sampai alhamdulillah tuh IPK Bapak 1 koma itu. Wih, 1 koma. Barengan semua gitu. Gak tau Bapak paling tinggi tuh ya 1,6 gitu kan.
semester kedua 1,8 gitu kan. Iya. Teman-teman yang lain juga sama gitu. Nggak sadarnya gimana, nggak tahu gimana ya. Cuman emang kecil-kecil dulu IPK tuh. Nah, kebiasaan waktu di SMA tersalurkan juga untuk naik gunung gitu. Oh iya iya. Nah, Bapak kan waktu itu juga masuk ke organisasi pecinta alam, namanya Avisamba. Samba. Avignam Samanta Bhavana, cintailah lingkungan hidup. Nah, dulu Bapak selama di pecinta alam gitu ya, kalau untuk muncak-muncak pernah ke Gunung Ciremai udah, terus ke Gunung Selamat, Gunung Lawu gitu, itu juga pernah. Baru hanya di 3 gunung itu, lain-lainnya ada kegiatan arung jeram, kegiatan apa namanya susur pantai pernah nggak ya? Susur pantai? Iya, jadi kan untuk masuk jadi anggota penuh itu kan ada syaratnya. Salah satunya ada yang perjalanan ke puncak gunung, terus kawan Bapak ada yang susur rel. Surel. Rel kereta api. Oh. Jadi dia menyusuri rel dari misalnya dari Bandung sampai ke Jalan jadi itu? Iya, sepanjang rel aja. Oh. Dari Bandung sampai ke Pangandaran gitu. Terus ada juga yang susur pantai gitu ya. Terus saya menyusuri pantai gitu ya dari mana ke mana gitu. Nah, kebetulan waktu itu Bapak lebih memilih naik gunung gitu. Karena susah juga kalau misalnya susur pantai kayak gitu, Pak. Masing-masing kan punya tantangan kan. Iya. Mungkin buat kita nggak menarik, tapi Iya buat orang lain menarik. Tapi kalau misalnya naik gunung kan sampai sekarang masih familiar. Iya. Kalau misalnya susur pantai, Pak Haji baru dengar malahan. Susur pantai, apalagi susur rel kan? Iya. Susur rel kereta api. Malahan Pak Haji baru dengar. Tapi kalau Bapak ngobrol sama kawan-kawan Bapak yang udah melaksanakan itu, justru keindahannya lebih luar biasa di susur rel gitu. Mungkin relnya nggak seperti yang di sekitar kita kan, di apa namanya Ciroyom gitu kan. Tapi kalau udah daerah Pangandaran kan relnya di atas pegunungan juga, di bibir pantai gitu kan. Pemandangannya lebih seru lagi. Ini aja ke Cikalong misalnya sekarang kita bisa lihat kereta api yang lewat di jembatan gantung gitu kan. Kan mantap kan, seru kan ngelihatnya. Anak bapaknya suka kamu lewat situ suka ditungguin gitu kan, kelihatan relnya keretanya dari jauh, tungguin dulu lah pengen lihat lewat jembatan gitu kan. Itu kan udah bagus gitu. Tapi itu teh Pak, apa sih komunitas pencinta itu alam itu teh cewek cowok? Cewek cowok. Bapak menemukan cintanya di sana bukan? Kalau Bapak apa namanya, kalau Bapak sih menemukan sosok cewek gitu ya di pertama, pecinta cewek alam pertama itu, Pak. pecinta alam ya. Pecinta alam Iya. Itu sosok guru. Guru? Iya. Oh sekarang jadi guru dia? Bukan, maksudnya guru Bapak apa ya di dalam dunia kepencinta alaman gitu. Oh iya. Kalau untuk sosok di pecinta alam ada seorang kakak kelas gitu ya, badannya kecil gitu, Teh Ella namanya. Teh Ella dengan suaranya tinggi, lantang, itu kalau ngelatih kita mau panjat tebing, ngelatih arung jeram apa gitu kan. Wah, ini panutan lah gitu kan kalau Bapak keberaniannya tinggi gitu kan. Dia gaya bicaranya gitu kan, mentalnya segala macamnya. Epa merenya. Si Epa lah kurang lebih lah gitu. Si Epa. Untuk sebagian orang nyebelin. Gitu kan. Tapi untuk yang udah masuk ke hati mah wah, Epa luar biasa. Gitu. Iya kayak gitu. Kan kalau ditanya, kalau disurvei Eva itu gimana sih? Pak, udahlah jangan ngobrolin Eva gitu kan. Tapi untuk orang yang udah tahu jiwa Eva gimana kan. Oh iya. Gitu. Oh, itu tuh cinta pertama Bapak? Nggak cinta, ini mah kagum Bapak. Kagum doang. Guru gitu. Iya. Kalau cinta pertama mah masa SMA? Kayaknya SMA sih pernah sekali gitu kan. Wih, sedih sekali. Sekali Pak, banyak sekali. Jadi Bapak cuman punya satu mantan? Hah? Di SMA sekali gitu. Oh. Itu juga udah itu apa? Obral besar-besaran gitu kan. Obral. Harga dirinya udah diturunin gitu. Udah berjuang mati-matian lah pokoknya Pak. Itu gimana Pak? Tapi dapat.
Dapat dulu, Bapak waktu itu posisinya jadi komandan PMR lah gitu. Jabatan, Punya jabatan. gitu kan, yang mesti bisa lege gitu kan. Kebetulan yang dikejarnya juga apa kalau istilah pramuka teh, kalau komandan pramukanya yang perempuan Apa sih sebenarnya, Pak? eh, Pas itu eh, ketua pramukanya lah, ketua tapi yang pramuka, yang perempuannya perempuan, apa Kirani. Pratama. Gitulah pokoknya mah itu ya, lupa lagi. Berarti ini mah bukan penggemar pramuka ya. Lupa lagi. Ya itulah pendekatan gitu sama komandan lah waktu itu. Oh, berarti satu angkatan. Adik kelas. Oh, di kelas. Adik kelas Bapak di kelas 3, dia di kelas Dua. 2 gitu. Ya sampai akhirnya bisa lah menjalin hubungan gitu. Itu cinta pertama. Nembaknya, Pak. Barangkali beda kan. Anak sekarang mah kan, Pak, nembaknya teh lewat WA. Rata-rata lewat WA. Kalau dulu Nembaknya langsung Bapak tuh. Oh. Nembaknya langsung waktu acara apa ya, kalau sekarang macama gitu ya. Oh, macama. Dulu MOS gitu MOS, kan. iya. Biasalah 1 minggu berdarah-darah di kegiatan MOS kan. Jadi sering ngobrol apa gitu ya. Tembak sekali mungkin kelepek-kelepek. Oh, iya. Bapak yang kelepek-kelepek. Tapi alhamdulillah dapat ya, Pak. Iya gitu Iya, lah. berapa tahun? Cuman berapa bulan? Oh, iya, berapa bulan? Soalnya gitu Bapak memang pada saat Bapak yang ngejalin hubungan gitu ya. Iya. Tapi di sisi lain Bapak kehilangan juga gitu, banyak kehilangan gitu. Kehilangan. Bapak banyak kehilangan teman-teman gitu. Oh, Justru Bapak benar. 3 tahun Bapak kan nggak punya nggak pernah nembak cewek gitu kan. Berarti kan itu pertemanan Bapak itu sangat tinggi kan gitu, terutama dengan teman-teman di kelas. Kemudian pada waktu itu Bapak sampai nembak, punya pacar tiap hari gitu kan. Pulang sekolah sama pacar. Bapak kalau pulang sekolah kan dari alun-alun Cimahi jalan kaki lewat pasar gitu kan. Pasar. Sampai ke Sriwijaya gitu kan, baru naik angkot. Dia pulang angkot yang mana, Bapak pulang angkot. Dilan ya, Dilan. Gitu. Dilan Cimahi ya. Tapi memang ya kehilangan teman gitu kan. Teman yang lain jalan di belakang jauh gitu kan. Kita berduaan gitu ya, sambil bingung gitu mau ngomong apa gitu kan. Oh, jadi gitu. Nyampe ketemu yang ya sekarang yang sudah jadi. Iya, sampai istri mah itu Bapak udah kuliah lah gitu. Udah kerja gitu. gitu. Wih, seru. Si kisah percintaannya juga seru sekali gitu. Ya mungkin nggak seperti zaman sekarang lah ya, cuman Bapak kayaknya lebih milih teman lah gitu. Iya, Faji banget. Lebih milih nggak kehilangan teman lah gitu daripada terus gini gitu ya. Tapi Pak kan tadi Bapak kan lebih memilih teman ya. Otomatis berarti apa sih jiwa pertemanan Bapak teh bener-bener hebat lah gitu. Mudah-mudahan. Tapi dibanding sama yang lain masih jauh. Ya kan Pak, untuk anak-anak sekarang mah ya itu kapan banyak yang pasti malah milih pacarnya gitu. Gitu. Banyak milih pacarnya gitu. Kira-kira pesan nih Pak buat teman-teman nih yang punya bebas lah yang lagi punya pacar atau yang belum gitu. Pesan teman-teman buat tongkrongannya atau lingkungannya biar tetap solid gitu. Kira-kira. Oh, termasuk anak-anak serumpun remaja nih Pak yang lagi. Itu kan pilihan ya. Oh iya. Kalau menurut Bapak sih itu pilihan mana yang menjadi prioritas hidup kita gitu kan. Pada saat kita ada di lingkungan remaja lah sekarang gitu ya. Mana teman-teman yang biasa main bareng sama kita, mana istilahnya pacar gitu ya, calon pasangan hidup gitu kan. Pilihan mau lebih cenderung deket kemana itu kan menjadi pilihan, atau bagaimana cara mengaturnya kan. Orang mungkin aja dengan pacarnya jalan, dengan temannya jalan. Oh iya bisa. Kalau Bapak kan nggak bisa kayaknya gitu. Ada sedikit yang dikorbankan lah waktu itu. Termasuk sekarang kan. Sekarang itu kan Bapak kalau di sekolah gitu kan,
kayaknya Bapak juga untuk kepentingan keluarga suka digeser sedikit gitu. Kalau ada kegiatan di sekolah kan, gitu kan. Kalau ada kegiatan di sekolah, Bapak lebih fokus ke kegiatan-kegiatan di sekolah dulu. Mending gitu. nginep di Nginep gitu kan, kadang-kadang harus camping kemana gitu kan, sama anak-anak harus sampai malam gitu. Persiapan ini, persiapan itu kan. Mungkin untuk orang lain ngapain juga, Pak. Ini istri di rumah, anak di rumah gitu kan. Anaknya juga perlu ingin ketemu sama ayahnya gitu kan. Tapi Bapak, karena Bapak punya tugas untuk ngebina anak-anak ya, Bapak lebih cenderung selesaikan dulu tanggung jawab Bapak di sekolah gitu untuk anak-anak gitu. Baru yang mudah-mudahan waktu Bapak di rumah juga masih ada lah, masih cukup gitu. Dan alhamdulillah istri Bapak pengertian banget gitu mah ya. Terima kasih mah. Ya bisa gini kan karena istri juga kan gitu. Coba kalau istrinya rewel gitu kan, nggak bisa kerja gitu juga kan. Tapi karena istrinya pengertian gitu kan, justru support gitu. Ya kita kerjanya lebih semangat, lebih fokus gitu. Tadi kan Pak sekolah, nah kan tadi ada ngebahas tentang sekolah. Kira-kira kan sekarang lagi pandemi ya Pak ya, kita lagi kena musibah meren seluruh dunia. Lagi pandemi, apalagi sekarang PPKM. Rata-rata siswa termasuk Faji pun yang mahasiswa belajar online gitu. Iya. Kira-kira untuk para yang belajar online gitu Pak, biar tetap dapat ilmu yang bagus gitu. Karena kan beda Pak kalau misalnya ketemu langsung dan online beda sih menurut Fajri. Iya. Kira-kira pesan buat mereka gitu gimana Pak? Ya kalau pesan Bapak sih buat anak-anak sekarang gitu ya. Teknologi itu kan udah nggak ada lagi batas ruang dan waktunya gitu kan. Benar salahnya kita yang nentuin gitu kan. Sekarang dengan belajar online semua berfokus pada teknologi. Ya kita harus sebijak mungkin gitu, sebijak mungkin mempergunakan media online untuk kemajuan kita gitu. Jangan sampai dengan adanya pandemik ini nggak bisa belajar, kemudian kita harus belajar di rumah, belajar online, tapi justru makin mengurangi kualitas hidup kita gitu, ya kan? Sedangkan kan waktunya terus berjalan. Kemarin aja 2 tahun dari tahun 2020 kan ya? Dari tahun 2020 sekarang udah tahun 2021 menjelang 2002 menjelang akhir ya 2021 kan. Tahu-tahu kita udah kelas 2, tahu-tahu udah kelas 3, sekarang masuk ke SMA. Lulus ya. Iya kan? Nah, yang SMA tahu-tahu kelas 2, kelas 11, kelas 12 lulus mau apa kan pilihannya, mau kuliah atau mau kerja. Sedangkan kualitas kemampuan kita, pengetahuan kita kemarin nggak pernah diisi gitu kan, digunakan untuk hal-hal yang mudarat gitu, misalnya nggak ada manfaatnya gitu. Nah makanya pilihannya ada di kita, mau meningkatkan kualitas hidup kita atau hanya menjadikan kita orang yang biasa-biasa aja gitu. Orang lain kan sulit mengontrol, orang tua, guru. Kalau guru sekarang memberikan materi di media online gitu ya, dengan aplikasi-aplikasi belajarnya kan, hanya sekedar men-share gitu kan, paling dikontrol melalui WA gitu ya, di telepon atau apa gitu. Ada Spoon gitu kan, ada aplikasi Spoon untuk mengontrol anak-anak juga. Tapi kan kita nggak tahu anak-anak di rumah itu sedang apa gitu kan ya. Nggak pernah tahu sedikit pun gitu. Kepercayaan aja gitu. Ya mudah-mudahan kepercayaan yang ada di guru juga betul-betul dijadikan ya pegangan buat anak-anak untuk sama-sama memberikan kepercayaan juga pada guru gitu. Itu aja sih sebenarnya kalau untuk Bapak. Kalau pesan buat guru-guru nih Pak yang mungkin sekarang sedang berjuang, sama-sama sedang berjuang buat murid-muridnya agar biar tetap berkembang gitu. Tapi kan guru-guru juga harus mikirin kayak tugas-tugasnya, materinya. Boleh Pak kasih semangat buat guru-guru? Ya. Jadi
Bapak memang sangat mengapresiasi gitu ya kawan-kawan Bapak, terutama yang usia-usianya udah di atas atau mendekati usia pensiun gitu. Kawan-kawan Bapak yang usianya udah 55, 56, itu kan mungkin untuk belajar apa ya, aplikasi baru, gitu kan, teknik-teknik baru dalam mengajar, yang semuanya harus dilihat di internet, semuanya harus dilihat di HP gitu kan, itu tantangan luar biasa kan. Kita aja mungkin setiap hari harus lihat HP, pusing juga kan. Apalagi ini kawan-kawan guru yang usianya udah di atas 55 tahun, tapi kan semangatnya luar biasa, tanggung jawabnya begitu besar. Kalau di Mancililin, teman-teman guru masih mau belajar yang namanya aplikasi. Kalau di kita pakainya kan Kuiper, kemudian Google Classroom gitu ya, dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Belum harus mengikuti diklat ini, diklat itu, segala macam. Ditambah lagi ada lomba-lomba sekarang. Sekarang lomba begitu banyak gitu yang berbasis online gitu kan, yang terus dikirim oleh kementerian gitu ya untuk dilaksanakan oleh anak-anak di sekolah. Nah, kita kan pasti ditunjuk untuk menjadi pembimbingnya. Nah, ini teman-teman guru yang mungkin yang dari sisi usia itu udah mendekati pensiun, tapi semangatnya masih luar biasa, tanggung jawabnya masih luar biasa besarnya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pemacu lah gitu ya untuk generasi setelahnya gitu ya, generasi Bapak atau generasi sekarang yang masih muda. Jangan sampai kalah gitu. Jangan sampai kalah dengan para senior-senior kita yang tetap bertanggung jawab gitu ya untuk bisa memberikan ilmu kepada siswa-siswa kita gitu. Kalau Bapak sih gitu sih. Sekali lagi apresiasi untuk teman-teman guru. Mudah-mudahan semua pada sehat gitu ya di era pandemik ini, tidak menjadi halangan buat kita untuk terus belajar dan belajar gitu. Sebenarnya Bapak nggak cocok sih ngomong yang tadi. Tapi luar biasa. Karena kan, mungkin dibandingkan guru-guru yang lain, mungkin Bapak yang paling gaptek gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah kita ada urusan yang lain yang sama-sama ngebina siswa lah gitu. Mantap nih obrolannya. Dua-duanya kena nih. Masalah percintaannya kena, masalah pendidikannya juga kena. Oke Pak, makasih udah hadir di Serumpun Remaja. Next time lah kita kalau misalnya studionya udah bagus lagi, Bapak hadir lagi lah nanti. Iya. Sama-sama Kang Eji, Bapak juga terima kasih teman-teman Serumpun Remaja ya. Mudah-mudahan semakin maju lagi. Amin. Kemudian yang jelas dengan adanya Serumpun Remaja ini bisa membawa semangat baru lah untuk remaja-remaja gitu ya, membawa perubahan gitu yang lebih baik untuk ya terutama di sini kita di daerah Cililin gitu kan. Cililin itu kan kalau buat Bapak seperti ibu kotanya Bandung Barat gitu kan. Jelas. Iya, harusnya kan ibu kota Bandung Baratnya di sini gitu. Tapi auranya ada di sini, cuman kenyataannya itu kok kayaknya sulit di sini jadi jadi ibu kota gitu. Oh iya. Alun-alunnya Semerawut. Gitu kan. Ini perasaan Bapak gitu ya, sepengetahuan Bapak kayaknya cuman daerah Bandung Barat yang nggak punya alun-alun gitu. Kayaknya gitu. Padahal alun-alunnya harusnya ditata udah kelihatan di Cililin gitu. Coba di mana di sini alun-alun Bandung Barat mana sih? Cililin, Pak. Hah? Alun-alun mana? Alun-alun. Oh, Sumedang. Alun-alunnya Bandung Barat. Kayaknya nggak ada lagi gitu daerah. Kan kalau Cimahi ada alun-alunnya. Cicalengka ada alun-alunnya. Kemudian mana Bandung? Bandung ada. Iya ada kan. Jangan kan Bandung ya, Ciparai ada alun-alunnya gitu. Tapi yang tertata gitu, yang terkelola enak gitu. Iya, nangkring di alun-alun Cimahi enak gitu ya. Bener Alun-alun Cimahi enak. Bapak suka bawa keluarga Bapak gitu ya, sengaja bawa makanan ke alun-alun Cimahi, nangkring di sana gitu ya, makan ngariung sama keluarga Bapak sambil ngeliatin anak-anak yang main skateboard gitu ya, sepatu roda. Iya ya Pak. Kemudian main apa tuh yang tali melintang yang kayak loncat-loncat di atas tali gitu, atau apalah, ada yang latihan drama gitu kan. Coba di Cililin latihan drama.
di tengah alun-alun latihan drama atau gak usah gitulah ngampar tiker gitu kan, makan bareng gitu. Kira-kira orang ngelihatnya gimana gitu. Padahal dari sisi luas gitu ya, representatifnya bagaimana gitu kan, itu jauh lebih hebat Cililin tuh. Ada lagi yang di pinggir jalan tuh, Bapak pernah ke alun-alun Cicalengka. Cicalengka Bandung. Wah, tapi alun-alunnya top banget gitu kan. Ditata sedemikian rupa, parkir mobilnya bagus gitu kan. Tempat jajannya juga bagus, sarana olahraganya bagus. Keluarga juga mau nangkring di situ, aduh nyamannya luar biasa. Bener, Pak. Mudah-mudahan Cililin bisa seperti Amin. itu. Amin. Nah, ini didorong dari salah satunya ini kumpulan selumpur remaja ini. Amin, Gitu kan. siap, Pak. Harus bisa mendorong itulah supaya Cililin teh kiblatnya Bandung Barat harus betul-betul harus ke sini. Gitu. Siap. Oke, Pak, lagi-lagi terima kasih. Sama-sama. Tur nuhun, Pak. Mudah-mudahan Nuhun. sukses semua. Siap.